أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله إلا حفت عليهم الملائكة وأنزلت عليهم السكينة وغشيت عليهم الرحمة وذكر الله فيما عنده الحديث أو كما قال. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, penesepuh, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus takbir masjid Baitul Naim bersama semua jajarannya, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, kita sareng-sareng muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalu menika kula panjenengan dipun sukani kesempatan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesehatan lahir dan batin, sehingga dalu menika kula panjenengan saged mengikuti untuk mendekatkan, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saged mengikuti acara-acara ingkang sae, termasuk qiyamul lail yang diadakan pengurus takmir Masjid Baitul Izzah. Mudah-mudahan semuanya ini akan dibalas yang lebih baik, lebih barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semuanya ini karena semata-mata karena mendapatkan pertolongan, rahmat dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boten krono sehat kula panjenengan sehingga kula panjenengan dengan sehat ini bisa datang ke tempat yang mulia ini. Karena kata tiang ingkang sehat, banyak yang sehat, makannya juga banyak, lari-lari juga kuat. Nyatanya kathah nggih boten dugi dalu menika wonten ing tempat ingkang kaya niku nggih. Kathah tiyang ingkang sehat, kathah nggih. Ternyata nopo kabeh dugi teng masjid mriki. Boten kabeh. Niki hanya segelintir mawon iki. Umpama wong sehat-sehat sak kemiri dugi ngriki sedaya mungkin boten cukup gitu. Berarti ternyata bukan karena sehat kita, bukan karena sempat yang kita miliki, bukan karena waktu yang banyak yang kita miliki, karena banyak orang-orang yang mempunyai kesempatan waktu, banyak orang yang memiliki waktu yang berluas-luas, ternyata pada saat ini pun juga tidak mendatangi di tempat-tempat yang mulia. Dan bukan karena panggonane cedhek karo masjid, boten krana panggonane cedhek karo masjid, karena ternyata juga banyak orang-orang yang tempatnya dekat kepada masjid, tapi nyatanya juga tidak pernah moro ke masjid. Enten nang boten? Dugi yang ini. Kamu kok gak apa-apanya gak tahu tekoan. Bukan karena itu, malah kadang-kadang nek cedhek karo masjid iki jumatane budale kari dhewe diinceng. Uji sholawat, uji qiraah, walau dolin baru berangkat. Kubluk menceng, nek boten kakaruan, bebetan nek kakak. Ngoten tasik rokok. Budal teng masjid rokok, Allahu Akbar. Rokok tinduk tengene angin-angin, Allahu Akbar oleh rong rakaat, rokok maju urip
dibutuh malih wangsul. Niki biasa wong kang cedhek karo masjid nembang kang agel iki. Kadung agel pun mati rokok ini. Bukan karena itu semuanya, tapi kita dapat mengunjungi tempat-tempat yang mulia, menghadiri majlis-majlis zikir, menghadiri majlis-majlis taklim ini karena mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mendapatkan anugerah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kula jenengan boten gadah napa-napa, kita semuanya tidak punya apa-apa, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa terusannya illa billah, hanya karena mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalimat la haula wala quwwata illa billah kita resapi, kita renungkan maknanya, kita angen-angen maknane, monggo urip niki mboten enten tiyang sing sombong. Tidak ada bakalan orang-orang yang takabur karena merenungi daripada kalimat la haula wala quwwata illa billah. Apa karena ganteng nih sehingga dia sombong? Dia cek ganteng, cek nome biar. Lewis tuwek, kempol, perak, ajengnya sombong. Kena penyakit B4, budek, beser, bengong, ayo sombong. Lewis budek, bengong, beser, ayo harus sombong. Hilang pun. Apa karena kita punya kekayaan, punya harta, kekayaan? Iya masih punya harta. Kalau sudah mati, apa dibawa harta kekayaan? Tidak akan. Maka berangkat dari kalimat la haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berangkat dari ini, insya Allah tidak ada kesempatan orang yang sombong. Karena apa? Kita tidak punya apa-apa, tidak punya daya dan tidak punya kekuatan. Kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kula jenengan dugi teng mriki krana oleh pertolongan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula panjenengan sehat wal afiat, nggih, lahir dan batin, mudah-mudahan selalu sehat lahir dan batin. Itu pun juga karena pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana-sana banyak orang yang sakit, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kadang-kadang loro, kayak iso ngomong niku loro napa iki? Loro napa iki? Stroke. Arep ngomong wis kangelan. Muni kontrol wae ere bisa ilang. Alhamdulillah awake dhewe cik musik iso muni er. Ini karena mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi mawon nggih pertolongan yang seperti ini, kesempatan yang seperti ini, kesehatan yang seperti ini selalu abadi, selalu langgeng kangge mendekatkan diri kula panjenengan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, kangge nglampahi perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, kangge ngedoi larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, ternyata sekarang tahu-tahu sudah mendapatkan wonten bulan suci Ramadan ini pun sudah dapat 28 hari. Nggih, moro-moro wis oleh 28 dino. Besok sudah 29. Jangan-jangan besok hari raya sudah. Artinya apa? Begitu cepatnya.
diimitasi tanggal sitok saiki moro-moro wis tanggal 28, sudah 28 hari. Artinya apa? Kalau kita mau mengkoreksi, kalau kita mau menghisap perjalanan kita selama 1 bulan ini saja sudah, jangan yang bertahun-tahun lali wis, yang bertahun-tahun sudah lupa. Mulai tanggal 1 kemarin sampai 28 hari ini, kalau kita koreksi, sudah berapa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 1 sampai tanggal 28 wis ping pira khatam Al-Qur'an? Pun ping pinten jenengan khatam Al-Qur'an? Aja-aja malah gak tau maca Quran blas. Nggih. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 28 sudah berapa banyak ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa banyak amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa banyak sedekah kita mulai tanggal 1 sampai tanggal 28 untuk santunan yatim piatu, untuk santunan orang-orang yang tidak mampu, untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa banyak? Ini perlu koreksi. Ayan di duit sing tinggi bantu karuan santunan yatim piatu, duit sing tinggi bantu kalian duafa, duit sing tinggi bantu kalian fuqara, kalian duit sing tuku pulsa, duit sing tinggi ku napa niku jenenge wifi, wis golongan koyo ngaten iki. Ini perlu adanya koreksi. Setelah kita koreksi, setelah kita renungkan selama 28 hari ini, lebih banyak mana ketika kita mengakui lebih banyak daripada ibadahnya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan selama 28 hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan ganjarannya, pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah ruginya, alangkah penyesalannya ketune wong sing nalika mulai tanggal 1 sampai tanggal 8 niki ternyata tidak ada nilai ibadah sama sekali. Ternyata tidak ada nilai amal baik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita berada di 1 bulan yang termulia. Kita berada di bulan yang tersuci dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan penuh ampunan. Karena barang siapa yang minta ampun di bulan suci Ramadan, pasti akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan penuh taubat, karena barang siapa yang taubat di bulan suci Ramadan ini, maka akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang melakukan amalan-amalan wajib, maka pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Dan barang siapa yang melakukan amalan-amalan sunnah, maka pahalanya sebagaimana pahala yang wajib. Pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup, setan iblis semua dibelenggu, semua kenapa dibelenggu nih? Dibondong, ya? Dibondong, sehingga tidak ada kesempatan iblis, jin, setan yang akan mengganggu kepada hamba-hamba Allah ketika menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Sehingga dengan ini ada pertanyaan, katanya iblis dibondong,
setan diblondo sehingga gak bisa ganggu wong-wong sing ibadah wonten ing bulan suci Ramadan, tapi lek mlaku-mlaku awan nang Indo akeh wong marung. Jenengan nalika mlaku ke pasar Indo kathah tiyang marung. Aja-aja sampeyan gambar. Mlaku-mlaku awan-awan nang kemiri akeh wong marung. Warunge ditutup rapat, tapi sikile ketok tretet tangane. Jarine setane dibelenggu, jarine setane dibondo, tapi awan-awan bulan Ramadan kok akeh wong marung. Terus pundi niki? Berarti sing marung niku iblis. Wong iblis iki bondo kok cek marung, berarti sing marung niki adalah iblis. Dadi lek jenengan kepengin roh rupane iblis niku kaya apa, sesuk-esuk jenengan mlaku-mlaku nang Indo kok ana wong mangan, wong rokok, wektu awan-awan, ya niku rupane iblis kaya ngoten niku naudzubillah. Ini adalah bulan yang suci, bulan yang penuh barokah, ziyadatul khair. Semua kebaikan ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal yang baik ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terbukti. Buktinya apa? Satu atau dua saja. Nalika kula panjenengan di luar bulan suci Ramadan, kalau tangkap saja jenengan nanti mantun sholat isya, kemudian sholat 20 rakaat nanti. Selain di bulan suci Ramadan sholat isya, kemudian meneruskan sholat 20 rakaat, bahkan 23 nih nanti jenengan nanti. Tapi alhamdulillah ketika di bulan suci Ramadan, setelah sholat isya langsung kita menjalankan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Jenengan sholat tarawih 20 rakaat napa 8 rakaat? 8 rakaat. Kali dosa nggih. Golek sing akeh. Golek sing akeh. Rono lek benjing enten pengumuman, umpamane malaikat ngumumaken sing bener iki sholat tarawih iki yaiku 8 rakaat. Umpamane malaikat ngumumne sholat tarawih sing bener 8 rakaat. Jarine sing 20 rakaat, alhamdulillah cek susu. Pinten? 12 rakaat, cek susu 12 rakaat. Tapi lek malaikat wis ngomong nih sholat tarawih iki sing bener 20 rakaat, mesak nih sing sholat mek wong 20 sinten 8 rakaat. Lah sing ndamel beli 12 rakaat teng pundi niku nggih. Inilah di bulan suci Ramadan. Setelah sholat isya langsung kita menjalankan sholat tarawih 20 rakaat. Dan setiap malam-malam yang ganjil, wonten ngriki nggih, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan sekarang malam 29 ditambah sholat tasbih. Ini sholat sing aneh-aneh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar ping 15. Rukuk ping 10. Kadang-kadang sampai jungkel nih. Sujud kadang-kadang sampai turun nih. Nah, ini adalah keistimewaan di bulan suci Ramadan. Panjenengan ketika melaku mulai maghrib, mulai matun isya sampai jam 10 sampai jam 12. Teng musola, teng masjid-masjid berlomba-lomba tadarus membaca Al-Quran. Ini di bulan suci Ramadan. Mantun riyadin, saban pedal, mari isya, krungu suarane Al-Quran teng musola, teng masjid, dan krungu. Di sinilah terletaknya berkah di dalam bulan suci Ramadan. Ketika di bulan suci Ramadan sudah ditumpahkan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
alangkah menyesalnya bagi orang-orang yang tidak mau mengambil kesempatan yang mulia itu, sehingga bulan suci Ramadan disamakan dengan bulan-bulan yang bukan bulan suci Ramadan. Monggo-monggo kita hitung mulai tanggal 1 sampai tanggal 28. Lebih baik amal yang baik, apakah lebih banyak amal yang jelek? Kalau memang lebih banyak amal yang baik, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ternyata menjalankan kejelekan itu lebih banyak, ayo mumpung masih ini berapa jam ini nanti ya, sesuk kira-kira sekalian, ayo segera balik gak nutup nih. Sebab nopo arepe goleki bulan yang suci ini jangan kembali ke yang kemarin. Tidak mungkin sudah. Ya Allah, kula diingi dereng maca Quran. Ya Allah, kula diingi dereng salat tasbih. Ya Allah, kula diiringi dereng ngatah-ngatakan tobat. Jenengan wangsul malih tanggal setunggal malih. Saged? Boten saged. Kapan adanya lagi? Setahun lagi. Pertanyaannya, iya kalau kita nyampe pada setahun lagi, umur kita nggih pun dugi teng setahun malah kok bengi lho sesuk nyawa mboten ngertos awake dhewe. Mumpung kula panjenengan tasih disukani kesempatan urip wonten ing alam donya, monggo kita ketuni, kita sesali amalan-amalan yang jelek, kita sesali kemaksiatan, kedurhakaan, kita sesali dan segera mungkin untuk bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Krono lek wis ketune nang yaumil kiamah, kalau penyesalannya di hari mahsyar nanti, maka tidak ada faedahnya sama sekali. Dan itulah pada waktu itu ketika mereka melihat siksaan-siksaan yang mereka hadapi, ketika mereka menghadapi neraka, dan akhirnya mereka menyesali perbuatan-perbuatan ketika hidup di dunianya, sehingga mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kembalikanlah aku di dunia, kula badhe paten ngaji, kula badhe paten sedekah, kula badhe paten wiridan, badhe paten puasa, badhe paten amal ibadah-ibadah. Itu penyesalan-penyesalan mereka. Ketika penyesalan itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkinkah akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia yang kedua kalinya? Maka jawabannya adalah sangat tidak mungkin. Penyesalan ketika mengatai siksaan yang ada di neraka, sehingga mereka sambat. Kenapa sambat ini? Okay. Mengeluh, mengeluh, ya Allah, mudah-mudahan harta kekayaan. Kalau saya punya harta kekayaan, kekayaan saya sama dengan langit dan bumi, damel nebusi supados kula slamet teko siksaan api neraka, mongko bakal kula damel nebusi. Mungkinkah seperti itu? Tidak akan mungkin terjadi. Bila menika dalam perbuatan yang kita lakukan selama tanggal 1 sampai tanggal 28 ini introspeksi, monggo kita hisab, monggo kita hitung, kita renungkan, mumpung durung awake dhewe niki wangsul wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dituntut untuk taat wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunggalipun ulama terkemuka, Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan, ad-dunya mahi mizah, wal jannah mahi balas. Itu bahasa pasaran. Dunya
Donya niki boten damel dolanan. Donya niki boten damel omongan. Dunia ini bukan untuk enak-enakan, bukan untuk bersukaria, bukan untuk berfoya-foya. Tapi dunia kula jenengan diuripaken wonten ing alam dunia niki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku gak dadekne jin lan manusa kejaba ibadah marang Gusti Allah. Wal jannatu mahibana, swarga niki mboten gratis. Mboten kenging kula jenengan kepengin munggah swarga tapi enak-enakan. Kepengin munggah swarga tapi ayem-ayeman, adem-adem ayem. Ibadah kurang semangat. Salat-salat fardu sudah banyak dilenakan. Zakat, sedekah, infak banyak dilenakan. Lempun kaya ngaten niku, kula wangsul malih swarga boten gratis. Perlu kita harus upaya, perlu kita harus semangat, perlu kita harus memeras tenaga dan pikirannya. Kalau bisa berusaha, tidak ada waktu kecuali waktu itu untuk beribadah. Tidak ada hari kecuali hari itu untuk beribadah. Tidak ada saat kecuali saat itu hanya untuk beribadah. Tidak ada bernafas kecuali nafas kita ini adalah untuk beribadah. Karena napa? Swarga mboten gratis. Apa cukup swarga niki namung digoleki dengan menjalankan sholat 5 waktu saja? Mboten cukup. Napa malih nek kita hitung-hitung sholat 5 waktu sing kula panjenengan lakoni setiap hari 24 jam 5 waktu niki lek dihitung kaya-kaya mboten pantes awake dhewe munggah swarga niki. Lek namung mengandalkan sholat 5 waktu. Bayangno sakniki sholat 5 waktu sing paling akeh pira? Petang rakaat. Yo tau mboten? Jenengan sholat petang rakaat enten sak jam. Setengah jam. 20 menit. Pira? 5 menit. Untung petang rakaat 5 menit. 20 rakaat 7 menit. 20 rakaat hanya 7 menit. Jika jenengan melok madhab niki budal waras mulai setruk. Bayang lho 20 rakaat 7 menit. Oke? Kalau sudah rata-rata satu sholatan 5 menit, mongko 5 sholatan namung pinten menit? 20 menit. 5 waktu 17 rakaat namung 20 menit. Wis kula akeh wis sak jam. Sedina sewengi sak jam. Nggih. Sedina sewengi sak jam. Wakeh pun iki. Berarti sak sholatan 10 menit lebih. Lah nek wong salat petang rakaat 10 menit Banyuwangi geger. Wah kok suwi. Imame sujud didelok karo makmume ping 3 kadang-kadang. Gimana ini? Berarti kalau ternyata sholat kita sehari semalam 1 jam, kan kata nih, setelah kita hitung ternyata lek kula jenengan umure 60 tahun, ternyata ingkang damel sholat namung 2,5 tahun. Lah sing 57 tahun setengah tembuni. Itu lek sholat kula jenengan khusyuk. Wong kadang-kadang sholate kula jenengan kaya wong dolanan. Allahu Akbar. Maca sarung cap gajah. Gajah duduk. Wah timur. PHS ini kadang-kadang diwaca enek sing tulisane PHS munggah, enek sing waca PHS oh iki sing munggah iki sing nabi. Sing niku. Kemudian maca kaos. Coblos ibu.
coblos Gus Ijab. Jadi sholat mojo, sing salah niki sing mojo apa sing sholat? Nun, sing salah niki sing mojo apa sing gawa kaos? Padha salah iki. Sholat kok mojo. Lah kaos koyo ngono kok ya digawa nang masjid. Pun niki mripat kula jenengan. Dereng atine Allahu Akbar. Atine kula jenengan teng pundi? Apa mana wis perpetan kaya ngeten iki. Pari pangan orang. Lemot dek larang. Nggih. Terus kemudian durung dhewe jajak, putune njaluk iki. Kadang-kadang salat Allahu Akbar, boten eling teng Allahu Akbar. Eling putune, eling pari, eling macem-macem. Nggih. Malah sing lucu niku kadang-kadang Allahu Akbar kontak sing digoleki iso ketemu. Nggih. Niki ati kula panjenengan. Nggih. Lelek salate kaya ngeten. Umur 1 tahun, salate 2 tahun setengah. Gek model salate kaya ngeten niki pantes nang swarga. Ayo pantes nang boten pantes. Dadi swarga niku boten gratis, boten cukup kalih niku tok. Tapi marilah kita harus semangat. Kita harus berjihad, memaksimalkan semaksimal mungkin kangge ibadah datang Allah Subhanahu wa taala diwake-akene oleh ibadah karena napa ben oleh welasi Allah Subhanahu wa taala karena munggah swarga karena oleh welasi Gusti Allah. Nomor loro kula panjenengan badhe wangsul teng Gusti Allah wonten ing yaumil mahsyar boten enten batesane. Lah awake dhewe nang donya paring-paring manteng ngeten iki mati. Apa yang harus kita lakukan? Harus punya bekal yang sangat banyak sekali. Bekalnya di mana? Ya ketika kita hidup ini untuk selalu beramal soleh, untuk selalu mengabdikan diri, pendekatan diri wonten karsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi wonten ing dalu menika kula panjenengan kalian Gusti Allah dipungkasi kalian husnul khotimah. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita wonten ing bulan suci Ramadan diterami kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya bener-bener metuhi wonten ing waktu ingkang namine Lailatul Qadar yang ibadah khairun min alfi syahr. Dan mudah-mudahan kita akan menjumpai di bulan suci Ramadan yang akan datang dengan keadaan sehat walafiat dan dikasih kalian husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin niki ingkang saged kula aturaken pangapunten ingkang sakuwatah kathahipun. Secara pribadi, kula secara pribadi nyuwun maaf ingkang sak kata-kataipun atas segala kesalahan dan kehilafan karena kula sering kumpul-kumpul datang panjenengan sedaya mbok pilih enten omongan, enten tingkah laku, enten napa kemanan sing sekiranya boten nyeceki datang panjenengan mumpung di kesempatan ini kula nyuwun pangapunten ingkang saagung-agungipun. Mekaten ingkang saged kula aturaken ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala